Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Endang Sukumalinda Septiantri. Teman-teman, biasanya kan kalian lihat video aku itu mengenai percintaan, baik itu cara move on, baik itu tips bagaimana agar tidak mudah jatuh cinta kepada seseorang. Nah, kali ini aku mau membagikan sebuah tips buat kalian calon mahasiswa atau mahasiswa yang masih bingung antara ikut organisasi atau hanya fokus kuliah saja. Namun sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan subscribe karena itu dapat membangkitkan semangat aku nih untuk membuat konten-konten yang lebih bermanfaat untuk kalian. Oke, sebelumnya aku mau cerita sedikit nih ya mengenai pengalaman aku ikut organisasi dan membagi waktu antara kuliah dan organisasi. Sebelumnya aku ikut organisasi salah satu UKM di salah satu universitas di Jawa Tengah. Nah, aku ikut itu sebagai anggota, namun alhamdulillah sampai sekarang nilai aku itu tidak pernah turun, jadi selalu stabil lah dan dapat dikatakan baik atau kumlot. Nah, untuk itu aku mau membagikan tips buat kalian bagaimana sih caranya agar dapat membagi waktu antara kuliah dan organisasi. Dan khususnya nih bagi calon mahasiswa atau mahasiswa yang masih bingung, dapat disimak video ini karena ini pasti bermanfaat untuk kalian. Dan silahkan disimak videonya. Tips membagi waktu antara kuliah dan organisasi. Tips yang pertama yaitu kalian membuat skala prioritas. Nah, seorang mahasiswa tentu akan lebih memahami bagaimana arti sebuah prioritas termasuk dalam organisasi maupun perkuliahan. Sebenarnya tidak sulit untuk membedakan antara prioritas mana yang harus didahulukan dan mana yang harus disampingkan. Sebagai contoh, kalian menjabat sebagai ketua dalam kepanitiaan, maka kalian itu harus lebih fokus terhadap kepanitiaan tersebut. Nah, kalian apabila menjabat sebagai anggota tentu bisa membagi waktu antara yang satu dengan yang lainnya. Itu contoh hal kecil bagaimana cara membuat skala prioritas. Tips yang kedua yaitu konsisten. Sebuah keputusan yang telah kita ambil tentunya akan mendapatkan rintangan ke depannya, apalagi ini membagi waktu antara organisasi dan kuliah. Namun, apabila kita konsisten terhadap sesuatu yang telah kita buat, rasa lelah, rasa bosan, dan rasa malas tentu itu akan hilang apabila kita itu selalu semangat untuk menghadapinya. Nah, tugas kita nih sebagai mahasiswa yang aktif baik kuliah maupun organisasi itu harus tetap semangat dan konsisten karena manfaat yang kita dapatkan dari organisasi maupun kuliah itu pastinya akan bermanfaat untuk kita ke depannya. Jadi buat kalian nih harus selalu konsisten ya apabila kita menjalankan organisasi maupun kuliah. Tips yang ketiga yaitu jangan tunda pekerjaan maupun kita harus disiplin waktu. Nah, apabila kita masuk ke organisasi tentunya banyak sekali pekerjaan yang diberikan kepada kita. Terlebih jika kita itu menjabat hal penting atau orang yang penting dalam kepanitiaan. Contohnya nih, kita dapat si perlengkapan. Tentunya hampir setiap hari kita akan mengurus perlengkapan apa yang dibutuhkan dalam acara tersebut. Tentunya itu akan menguras waktu yang cukup banyak. Terlebih jika kita ada tugas kuliah. Nah, tipsnya bagi kalian yaitu tetap kerjakan tugas kalian dalam waktu itu juga, dan kalian juga mengerjakan pekerjaan yang kita dapat dari kepanitiaan tersebut. Apabila kita menunda pekerjaan tersebut, maka banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang menumpuk sehingga kita nanti malah malas gitu untuk mengerjakan hal tersebut. Tips yang keempat yaitu pikirkan tujuan kuliah kalian. Nah, kita sebagai mahasiswa pastinya memiliki tujuan agar tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan saja di perkuliahan, namun kita dapat menggali soft skill yang kita punya itu melalui organisasi. Kita sebagai agent of change itu tentunya memberanikan diri untuk bisa aktif menjadi mahasiswa. Yakinkan tujuan diri Anda, tujuan kita sebagai mahasiswa kura-kura kuliah rapat bahwa nantinya apa yang kita kerjakan hari ini akan bermanfaat untuk kita ke depannya. Hal ini tentunya kita harus dapat membagi waktu yang baik antara kuliah dan organisasi. Secara tidak langsung itu akan mempengaruhi tubuh kita, kondisi tubuh kita. Kita akan mengalami mungkin sakit ya apabila kita terlalu sibuk dengan kuliah rapat.
Namun kembali lagi, tujuan kita kuliah itu untuk apa? Untuk mengejar ilmu pengetahuan saja, atau kita menggali soft skill yang kita punya melalui organisasi. Tips yang kelima yaitu membagi waktu dengan menjaga komunikasi. Nah, kita sebagai mahasiswa nih, tentunya kita harus dapat menjaga komunikasi antara dosen dan kita. Bukan dosen yang mengabari kita, namun kita harus lebih aktif bertanya kepada dosen tersebut, apapun itu. Biasanya itu kita ada tugas dan kita pada hari itu ada kesibukan di organisasi. Tentunya kita harus mengabari komting atau ketua kelas di kelas kita. Nah, caranya kita harus menjaga komunikasi dengan komting tersebut. Lalu kita bertanya dengan baik materi apa dan tugas apa yang telah disampaikan dosen itu ke komting kita. Karena komting itu adalah sumber informasi bagi dosen itu mengabari mahasiswa, atau kita dapat menerima informasi apapun itu dari komting. Saat jam kuliah ternyata tidak ada, kita dapat memanfaatkan waktu untuk organisasi. Tentunya hal ini akan bermanfaat untuk kita karena kita dapat menyelesaikan pekerjaan yang belum kita selesaikan di organisasi tersebut. Maka mulai sekarang, buat kalian yang ikut organisasi maupun kuliah, itu harus menjaga komunikasi dengan siapapun untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Dan tips yang terakhir yaitu membuat target pencapaian. Banyak nih yang bertanya, apa gunanya untuk membuat target pencapaian? Tentunya itu sangat penting. Tanpa adanya target, kita tidak akan tahu dan kita tidak akan menjalani hal apapun itu dengan baik. Untuk itu, adanya target itu sangat berpengaruh untuk kita menentukan sebuah kegiatan. Contohnya, kita itu apabila sudah mengikuti organisasi, itu buat target. Yang pertama, kita misalkan ikut organisasi 2 periode saja. Nah, untuk maba maupun sampai semester 5. Untuk semester 6 maupun sampai semester akhir, kita lebih fokus ke kuliah agar kita target tujuan kita utama yaitu kuliah dengan lulus 3,5 tahun itu dapat terrealisasi. Nah, teman-teman, itu tadi mengenai tips buat kalian yang masih bingung antara ikut organisasi dan kuliah maupun menjadi mahasiswa kuliah pulang. Terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini sampai akhir. Dan itu tadi tips mengenai cara membagi waktu antara kuliah dan organisasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.